sore hari ini seperti yang mungkin teman-teman juga sudah lihat di flyer, kita akan membicarakan mengenai wawasan kebencanaan ya, kesadaran bencana gitu. Di sini saya selaku pemantik Hafiz Kafabi bersama rekan saya. Saya Astrid yang bakalan nemenin Kak Hafiz sama teman-teman semua pada sore kali ini. Oke, kalau begitu judul besar kita kan adalah menumbuhkan disaster awareness di negara rawan bencana gitu ya. Boleh coba di share screen dulu Bro Radit. Mungkin aku mau jelasin dulu kali ya Kak dikit. Sebelum kita masuk nih ke pembahasannya, kita kayaknya harus tahu dulu ya bakalan bahas apa aja sih sore ini. Jadi seperti pada judulnya tentang disaster awareness, kenapa kita pilih dari topik ini? Salah satu alasannya itu ya karena kita orang Indonesia. Jadi karena Indonesia itu merupakan salah satu negara yang sangat rawan akan bencana, tapi sayangnya banyak masyarakat atau mungkin kawan-kawan di sini juga masih nggak sadar nih akan pentingnya hal tersebut. Oleh karena itu, sore ini juga kita kedatangan narasumber yang cukup kredibel, karena dia pernah menjadi Ketua Unit SAR Unpad tahun 2016-2017. Jadi sekalian aja kali ya kita eksploitasi nih pengetahuan dari Akang yang satu ini. Boleh Akang Zahid? Oke, halo. Salam kenal semuanya. Seperti yang tadi disebutkan ya sama Astrid, perkenalkan dulu, nama saya Ali Zahid. Di sini saya berkesempatan untuk sharing ya pada sore kali ini. Kita judulnya sharing santai sambil ngabuburit juga bareng teman-teman dari Sirna di sini, ngebahas tentang ya kita sharing-sharing segala hal tentang dasar-dasar dari yang namanya bencana gitu ya. Iya Kang. Kayak kata Kang tadi ya, kita cuma diskusi ringan kayak obrolan warung kopi gitu. Jadi kalau misalnya emang ada yang lagi nggak puasa sambil ngopi ya nggak apa-apa lah gitu kan. Sebelum kita masuk nih ke topik utama disaster awareness, aku penasaran nih Kang Zahid, sebenarnya apa sih bencana itu sendiri? Oke, jadi sebelumnya terima kasih juga kepada Apis ya dan Astrid telah menghadirkan kesempatan ini, karena di sore ini yang cukup santai ya sambil kita ngabuburit. Jadi tadi kalau berdasarkan pertanyaan dari saudari Astrid terkait apa itu bencana, memang secara definisi itu cukup luas ya, atau banyak versi gitu dari bencana itu sendiri. Cuman sebelum masuk ke sana, memang untuk menumbuhkan kan ini judul sharing kita sore ini disaster awareness ya, menumbuhkan disaster awareness atau kepedulian atau kepekaan kita terhadap bencana. Benar tadi apa kata Astrid, gimana kita mau aware, mau peduli kalau kita nggak tahu atau nggak kenal ya apa itu bencana. Jadi kalau pepatahnya tak kenal maka tak lapung ya Fis ya. Tak kenal maka tak sayang kayak gitu. Jadi kita harus kenal dulu, harus tahu dulu sebenarnya bencana itu apa sih gitu kan. Ya bisa di next mungkin. Ini secara umum temanya wawasan umum bencana dulu ya. Kita mengenal bencana. Nah, kalau berdasarkan referensinya ini Undang-Undang Republik Indonesia. Secara definisi, bencana itu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Jadi di sini kalau dilihat ada bagian yang di bold ya, mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non alam dan
maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi ini ada beberapa poin yang bisa kita ketahui dari satu definisi utuh ini. Yang pertama itu kita tahu kalau misalnya intinya yang disebut dengan bencana itu adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pertama, di sini yang saya mau garis bawahi atau tekankan di sini masyarakat, berarti kan tidak mengganggu secara individu ya bencana itu, tapi lebih mengganggunya secara dampaknya itu secara luas atau terhadap satu kelompok, bukan individu. Jadi kalau misalnya, karena kalau peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan individu itu umumnya dikatakan sebagai kecelakaan, bukan bencana. Jadi ada dua istilah yang mirip-mirip ya. Mirip-mirip, ada yang namanya bencana, ada yang namanya kecelakaan. Nah, apa bedanya? Kalau bencana itu mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kalau kecelakaan itu kecenderungannya itu individu. Mungkin saya kasih sedikit contoh ya. Sedikit contohnya bedanya bencana dan kecelakaan itu dari dampak yang ditimbulkan. Misalnya kalau ada pendaki orang naik gunung gitu, terus dia kecelakaan di atas atau misalnya hilang di suatu gunung tersebut. Nah, itu kan disebutnya umumnya kecelakaan, bukan bencana ya. Oh, si A itu kecelakaan di Gunung Semeru misalnya. Dia hilang di Gunung Semeru, itu disebutnya kecelakaan. Nah, berbeda konteksnya kalau misalnya Gunung Semerunya ini meletus. Nah, itu disebut bencana. Kenapa? Karena dengan meletusnya Gunung Semeru, katakanlah, itu akan mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Masyarakat mana? Ya salah satunya yang paling terdekat ya masyarakat di lerengnya. Salah satunya misalnya warga desa Ranupani gitu ya. Itu contoh sederhananya dari definisi bencana. Nah, sekarang kalau kita coba bedah lagi di definisi bencana ini, kan di sini ada berbagai faktor ya. Ada faktor alam, non alam, dan manusia. Cuman kayak gini deh, misalnya saya kasih contoh, misal tsunami ya. Tsunami maksudnya bencana-bencana alam, misalnya baik itu tsunami atau gunung meletus atau itu gempa. Antara tsunami, gunung meletus, gempa, dan kebakaran hutan misalnya. Nah, keempat fenomena ini baru bisa dikatakan bahwa itu bencana kalau ada korban atau kalau ada indikator ini kan mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kalau nggak ada indikator itu berarti keempat fenomena itu hanya disebut dengan fenomena alam aja. Jadi misalnya tsunami itu dikatakan bencana kalau ada masyarakat yang jadi korban. Kalau nggak ada ya udah itu mah hanya memang fenomena alam biasa aja. Sama pun dengan gempa gitu. Karena secara naturalnya memang akan seperti itu gitu, secara alamiah, fenomena alam secara alamiahnya seperti itu, dari zaman dahulu pun seperti itu gitu. Baru disebut bencana karena di situ ada masyarakat gitu, yang kebetulan di situ ada masyarakat. Kayak misalnya gini deh, misalnya ada gunungnya, ada sebuah gunung api. Gunung api kan udah ada misalnya dari ratusan bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu ya. Dan gunung itu pasti udah meletus berkali-kali. Tapi zaman dahulu letusan itu ya udah itu hanya disebut sebagai fenomena alam biasa aja. Cuman semenjak ada masyarakat yang tinggal di sana, di sekitar lerengnya, baru dari sana disebut bencana. Jadi yang
yang bisa mengindikasi ini bencana atau enggak, di situ ada masyarakat enggak. Kalau nggak ada masyarakat di sana, kalau nggak ada masyarakat di sana ya itu fenomena alam biasa aja. Tsunami. Nah ini ada pertanyaan bagus nih. Jadi yang salah alam atau masyarakat? Nah ini juga sebagai satu bahan diskusi juga ya dari definisi. Memang di sini dari definisi ini saja memang banyak hal yang bisa kita diskusikan. Kalau melihat tadi, nah sebenarnya yang salah alam atau masyarakatnya itu banyak sudut pandang. Cuman kalau opini mungkin kalau saya pribadi, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang punya opininya dengan bisa di-sharingkan ya, karena ya yang namanya ilmu kita harus saling melengkapi juga. Kalau kembali ke opini saya pribadi, ya kecenderungannya itu ya ada di masyarakat. Kenapa? Karena kan kalau alam itu udah yang ada duluan siapa gitu ya. Misalnya gunung nih, ada gunung Merapi nih. Ya gunungnya mah udah ada dari dulu ya. Dari dulu gunung itu ada di sana aja udah standby gitu. Nah, terus ada masyarakat datang mau bermukim di sekitar lerengnya. Masyarakat datang otomatis dengan mereka memutuskan secara sadar untuk tinggal di sana, tinggal di lereng gunung berapi itu, ya mereka seharusnya atau sebaiknya atau idealnya sadar akan konsekuensi logis ketika mereka tinggal di sana gitulah. Dan itu memang banyak yang diimplementasikan itu kalau banyak lah jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang membahas tentang kajian antropologi kebencanaan. Nah itu yang disebut antropologi kebencanaan. Jadi sebenarnya khususnya kalau kalian mau nantilah mungkin di luar pembahasan ini secara misalnya mandiri mau lebih mendalami gitu ya, itu banyak khususnya di Indonesia kearifan lokal yang sebenarnya masyarakat Indonesia ini secara tradisionalnya itu udah bisa dikatakan tanggap bencana. Nah cuman ini ada poin yang menariknya ini kan kalau dari tadi opini saya, jadi yang salah alam atau masyarakat? Kalau saya pribadi kecenderungannya masyarakat. Cuman masyarakat yang mana? Nah gitu kan nanti pertanyaan. Kan masyarakat itu ada berbagai lapisan ya. Masyarakat tuh ada ya sipil, militer, pemerintah, dan lain-lain. Sebenarnya yang harus kita kritisir itu masyarakat yang sebelah mananya yang salah gitu kan. Dan enggak semua masyarakat bisa disalahkan juga kayak gitu. Nah nanti untuk bisa lebih jelasnya nanti mungkin akan dibahas ke depannya di dalam sesi ini. Nah benar ya yang kata Apis tadi, salah satunya rumah panggung itu salah satu kearifan lokal di masyarakat, misalnya pesisir. Itu kan rumah panggung itu salah satu dia bentuk adaptasi terhadap bencana pasang surut air laut atau gelombang tinggi gitu ya. Mungkin salah satunya. Atau di masyarakat di daerah-daerah yang berdekatan dengan zona air seperti itu. Nah, jadi kalau kita kembali ke definisi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini definisi ini sebenarnya bisa kita perdalam lagi. Cuman ya di sini kalau saya pribadi hanya akan sharing yang bagian mendasarnya aja deh gitu. Jadi tadi ya yang indikator itu disebut bencana atau enggak tuh tadi di situ ada masyarakat enggak yang bahasanya terancam atau terganggu kehidupannya. Kalau enggak ada ya udah fine aja sebenarnya. Orang misalnya di samudra pun kadang di Samudra Pasifik itu ada misalnya badai segala macam ya karena di situ enggak ada masyarakat, enggak ada
yang terganggu ya udah itu hanya gejala alam saja gitu. Seperti itu. Jadi dan ini kan secara jenis-jenisnya ada bencana alam, non alam. Faktor manusia itu lebih biasanya umumnya disebutnya bencana sosial ya. Jadi ada bencana alam, non alam, dan bencana sosial. Nah, untuk pada kesempatan sore kali ini mungkin kalau dari saya kita hanya akan mendiskusikan dan membahas tentang bencana alam saja ya. Hal-hal yang berkaitan dengan bencana alam, karena ini kalau kita bahas satu-satu bencana alam, non alam, bencana sosial itu saya rasa tidak akan cukup dan akan sangat melebar gitu pembahasannya. Jadi untuk sesi kali ini mungkin kita akan fokus saja, kita diskusi aja masalah bencana alam ya. Bencana alam di Indonesia kayak gitu. Nah, ini kan intinya indikatornya dia bisa menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda, dan psikologis. Seperti itu. Oke, Nah, Mang, punten Mang instruksi sedikit informasi buat teman-teman yang mendengarkan dari paparan Mang Jahid, terus penasaran atau memiliki beberapa tanda tanya gitu, boleh langsung di chat aja di komen ya. Mungkin Mang Jahid nanti nggak menanggapi langsung, tapi di akhir nanti Mang Jahid tanggapi pertanyaan yang ada di kolom komen ya, kolom chat gitu. Iya. Makasih semuanya, silakan boleh diteruskan. Oke, ya benar, nanti jadi fleksibel aja kita ya. Kalau ada yang mau nanya langsung chat aja segala macam. Ya hitung-hitung ini sambil ngabuburit juga ya. Oke, mungkin tadi terkait ruang lingkup bencana secara definitif, secara definisi, kita bisa next lagi mungkin ke slide berikutnya. Nah, ini tadi mungkin ini subdefinisinya ya, turun definisi bencana alam. Ini kalau terkait definisi saya mengacu pada undang-undang ya. Jadi definisi yang diberikan oleh negara, terhadap bencana. Kenapa negara harus ngasih definisi ya, supaya nggak ada perbedaan atau hal yang membingungkan ketika kan ini pun maksudnya masalah bencana ini sebenarnya salah satunya tanggung jawab negara ya. Ya supaya tidak ada kebingungan pada saat melakukan kegiatan-kegiatan terkait kebencanaan. Nah, contohnya ini bencana alam, mungkin ini paling umum ya, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Next. Nah, ini juga ada bencana non alam, contohnya gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Nah, di sini juga sebenarnya ada bahan atau ada hal-hal yang bisa kita kritisi atau yang bisa kita diskusikan mungkin ya. Karena kan ada beberapa orang juga yang berpendapat bahwa epidemi dan wabah penyakit itu kan bagian dari alam gitu ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi mungkin satu dan lain hal di sini negara mengkategorikan epidemi dan wabah itu sebagai bencana non alam. Jadi mungkin nanti itu bisa dikembalikan ke pendapat atau opini masing-masingnya. Sebenarnya epidemi dan wabah penyakit itu masuknya bencana alam atau non alam gitu ya. Bisa di next lagi mungkin. Dan yang terakhir itu ada bencana sosial. Nah, ini konflik atau peperangan antar kelompok atau antar komunitas serta aksi terorisme. Karena tadi kenapa ini disebut bencana? Karena kan ketika ini terjadi pasti ada penghidupan atau kehidupan masyarakat yang terancam atau terganggu. Apalagi kalau perang gitu ya. Oh, pasti itu seperti kebutuhan sandang pangan papan aja udah pasti terganggu ketika terjadi konflik atau misalnya terorisme. Ini tuh bisa gini ya, indikator yang menyebutkan bahwa bencana itu kan
yang segala sesuatu peristiwa yang mengakibatkan kehidupan atau penghidupan masyarakat itu terganggu. Ini itu bisa secara langsung maupun tidak ya. Contoh secara langsungnya kan misalnya tadi gunung berapi meletus, terus masyarakat di lerengnya terdampak, rumah-rumahnya hangus, terbakar dan segala macam. Itu dampak langsung. Kalau dampak tidak langsung ya misalnya ketika masyarakat yang di lereng gunung itu kan rata-rata mereka mata pencahariannya ini ya berkebun ya. Karena biasanya tanah di lereng gunung api itu subur. Makanya mereka berkebun. Kayak misalnya kalau yang kebetulan udah pernah naik Gunung Semeru, pasti kalian melihat tuh, atau ke Bromo gitu ya, pasti kalian melihat tuh di sepanjang perjalanan menuju ke destinasi itu perkebunan kentang segala macam. Atau misalnya ada yang pernah ke daerah Wonosobo itu apa, Perahu Sumbing Sindoro itu kan daerah perkebunan semua ya. Nah, ketika gunung meletus pasti kan perkebunannya pun terdampak ya. Nah, otomatis di situ akan ada dampak lebih luas ke pasar. Otomatis misalnya akan berpengaruh terhadap suplai kentang, misalnya kalau contohnya Gunung Semeru tidak stabil harganya, nah nanti imbas-imbasnya ke pedagang bahkan ke konsumen juga. Nah itu contoh dampak tidak langsung. Atau kalau yang bencana sosial, contoh dampak secara tidak langsungnya, misalnya ada kejadian terorisme di suatu negara, misalnya di Indonesia atau di negara mana ada aksi terorisme ya. Ya otomatis kan nanti akan membuat investor-investor mempertanyakan atau bahkan sampai bisa menarik investasinya atau sampai dan nanti turis-turis pun jadi khawatir untuk berkunjung ke satu negara tersebut karena dianggap tidak atau kurang aman. Nah itu contoh dampak tidak langsungnya. Seperti itu. Sekali lagi mungkin di diskusi ini kita fokusnya ke bencana alam aja ya. Oke, next. Nah, di sini ada kalau khusus ini kita konteksnya udah masuk ke bencana alam ya sekali lagi. Di bencana alam itu sendiri menurut BNPB, mungkin kalau di sini teman-teman yang belum tahu, BNPB itu adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi badan yang diamanahi oleh negara Indonesia sendiri untuk bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas penanggulangan bencana di Indonesia. Jadi PJ kebencanaan aja lah, kalau kurang lebih ya. Pokoknya kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan kebencanaan di Indonesia itu PJ-nya si BNPB ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, ya betul. Faktor bencana itu kurang lebih ada 4 secara umum ya. Kurangnya pemahaman terhadap karakteristik bahaya atau hazard. Nah ini nih poin nomor 1 juga harus kita garis bawahi karena ini banyak, maksudnya banyak korban atau masyarakat terdampak itu mereka menjadi korban bencana karena poin nomor 1 ini gitu. Dan salah satu manfaat atau manfaat yang dari sebenarnya sesi diskusi kita sore hari ini adalah ya untuk menjawab poin nomor 1 ini supaya teman-teman di sini kita semua sedikit banyaknya agak lebih teredukasi mungkin ya, atau tercerahkan atau terinformasi mengenai sebenarnya apa sih bencana itu, bahayanya apa sih gitu. Sehingga nanti kalau dari hasil edukasi atau terinformasi itu sedikit banyaknya lebih aware lah ya. Oke, lanjut poin nomor 2 itu sikap atau perilaku yang mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya alam. Vulnerability. Contohnya ya banyak ya. Sikap atau perilaku yang mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya alam. Dari yang makro sampai yang mikro itu banyak sekali contohnya. Yang makro apa? Alih fungsi lahan misalnya.
hutan jadi perumahan, hutan jadi kebun atau sawah, hutan alam ya, atau misalnya sungai yang dulunya luas jadi pemukiman, segala macam. Itu penurunan kualitas. Dari yang mikronya apa? Ya yang mikronya buang sampah sembarangan, buang sampah sembarangan, terus misalnya selain buang sampah sembarangan juga ya hal-hal yang menyebabkan polusi, seperti contohnya penggunaan plastik yang berlebihan dan segala macam lah, banyak ya hal-hal yang mikro yang mungkin secara sadar atau tidak kadang kita melakukan itu gitu. Nah itu juga menjadi faktor pendukung dari bencana. Dan yang nomor 3 adalah kurangi informasi atau peringatan dini atau early warning yang menyebabkan ketidaksiapan. Contohnya apa? Contohnya ini bisa kita kaji atau pelajari juga, bisa teman-teman kaji kalau kita melihat bencana tsunami di Aceh yang terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Kalau teman-teman memperhatikan tingginya tingkat korban jiwa itu kan sangat tinggi sekali ya di Aceh. Korban jiwanya itu salah satunya karena poin nomor 3 ini. Jadi di situ sempat ada kebingungan di masyarakat. Mereka nggak tahu kalau mereka itu harus evakuasi gitu. Jadi kan gempa dulu nih, tsunami itu pasti umumnya diawali dengan gempa. Gempanya pun sangat dahsyat ya. Sekitar 8 kalau nggak salah sekarang Richternya. Nah setelah gempa kan di situ ya sudah chaos ya kondisinya, sudah berantakan. Sudah gempa selesai di situ. Nah di situ kan masyarakat pasti bingung dan panik gitu. Mereka bingung harus ngapain, mereka panik. Tapi mereka tidak ada informasi di sana. Di sini informasinya yang menyeluruh dan terpusat ya sifatnya. Tidak ada informasi yang sifatnya menyeluruh dan terpusat yang mengharuskan mereka evakuasi gitu. Jadi ya udah mereka rata-rata setelah gempa itu antara langsung mencari sanak keluarganya, saudaranya, atau misalnya mengamankan barang-barangnya. Dan sampailah selang beberapa waktu disusul dengan gelombang tsunami. Nah makanya di situ jumlah korban jiwanya sangat-sangat tinggi gitu. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang mengalami bencana yang serupa. Kan maksudnya yang tsunami, yang pernah kena tsunami bukan Aceh doang ya. Negara-negara lain pun punya. Cuman Aceh itu termasuk yang tertinggi secara korban jiwanya gitu. Dan poin nomor 4 itu ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. Nah ini mas secara general ya. Bisa tidak berdaya secara infrastruktur, itu bisa. Contohnya ketidakberdayaan tuh misalnya ya udah ini rumah tuh memang udah adanya seperti ini, misalnya kita punya rumah atau keluarga memang adanya seperti ini, misalnya ini rumah ini kalau ada gempa itu tidak sekuat rumah-rumah yang lainnya, dan misalnya ya udah tidak mampu, tidak berdaya untuk mengakali hal tersebut, ya mau gimana lagi, berarti kan harus memang faktor dari internal kita yang lebih siap ya untuk menghadapi, untuk menghadirkan unsur-unsur safety gitu ketika bencana itu muncul. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada 4 faktor terkait yang bisa menunjang, yang bisa menentukan apakah bencana itu secara tingkat kerusakannya tinggi atau rendah, ya 4 faktor ini gitu. Jadi memang harus kita penting juga untuk kita ketahui. Kenapa? Karena mungkin kayak gini deh, maksudnya
Yang mau saya tekankannya di sini, segala pemahaman atau segala hal terkait bencana itu memang percaya atau enggak nanti teman-teman di sini Pak, secepat atau lambat kan wawasan atau pemahaman tentang ini. Karena memang apa ya, di beberapa wilayah atau di beberapa perusahaan gitu ya, hal-hal seperti itu sudah menjadi kewajiban khususnya bagi pegawainya misalnya. Nanti ini dibahas, ada namanya kalau teman udah pernah dengar HSE, ada yang udah pernah belum? Health and Safety Environment. Nah itu HSE itu kan misalnya intinya gimana kita bisa menghadirkan lingkungan yang sehat dan lingkungan yang aman. Nah biasanya kenapa ini masalah tentang kebencanaan itu menjadi hal yang wajib ya, karena gimana bisa menciptakan lingkungan yang sehat dan aman ketika orang-orangnya itu nggak tahu tentang apa itu sehat dan apa itu aman gitu. Kurang lebih seperti itulah. Jadi sekali lagi percaya atau enggak, cepat atau lambat, pengetahuan tentang basic kebencanaan ini akan teman-teman butuhin, maupun itu untuk karir atau menunjang aktivitas teman-teman ya. Aktivitasnya itu mau karir atau mau hobi atau mau apapun itu, atau untuk hanya konsumsi pribadi di keluarga gitu. Itu percaya atau enggak, cepat atau lambat nanti teman-teman akan butuh hal-hal ini. Karena tadi ya, sehat dan aman itu habit ya. Saya pernah baca satu literasi bahwa ya tadi safety itu atau sehat dan aman itu adalah habit itu bisa dihasilkan dari awalnya itu dari informasi. Orang yang terpapar informasi, ketika dia bisa menginternalisasi informasi tersebut ya nanti lambat laun akan menjadi habit gitu. Kurang lebih seperti itu. Makanya memang sekali lagi saya cukup bahasanya senang dan bersyukur bahwa Sirna mau mengadakan hal-hal semacam ini karena penting gitu. Penting dan sangat-sangat bermanfaat lah. Seperti itu. Mungkin bisa di next. Oh iya, tadi saya lupa mau menyampaikan nanti di untuk bisa mungkin teman-teman di sini mau mempelajari secara mandiri atau segala macam. Nanti di akhir saya akan coba share ini ya, semacam apa ya istilahnya, buku saku. Ada saya punya buku saku tanggap bencana, itu dirilis oleh BNPB. Mungkin nanti akan saya share via chat aja, ini bentuk PDF kok. Tapi nanti mungkin di akhir-akhir aja ya. Oke, nah ini yang tadi ditanyakan oleh saudara Apis ini tentang penanggulangan bencana atau disaster management. Nah di sini kenapa sebenarnya saya juga agak, terus terang awal-awal saya agak bahasanya mempertimbangkannya. Ini kita tema ini mau kita jadiin bahan diskusi atau enggak, karena kenapa? Yang pertama, ini memang kalau kita udah masuk ke masalah penanggulangan bencana atau disaster management itu mulai menguras otak ya sebenarnya, agak berat gitu. Karena ini kita membicarakan satu hal yang agak sedikitnya kompleks. Cuman yang membuat saya yakin bahwa ya udahlah sampein aja gitu. Kenapa? Karena di sini mungkin kita kan, maksudnya kita semua apa disebutnya, akademisi ya. Akademisi, saya yakin teman-teman di sini juga adalah individu-individu yang sebenarnya yang apa bahasa kritis dan memiliki keinginan yang cukup tinggi untuk belajar. Makanya ayo udah sekalian aja saya akan men-sharingkan hal-hal terkait, walaupun ini hanya basic-basicnya aja ya, terkait disaster management. Dan selain itu juga,
Karena di sini ini kan Sirna ini basicnya prodi atau program studi hubungan internasional ya. Dan di HI itu kita juga banyak, atau kita memang secara mindset, secara pola pikir diasah untuk selalu berpikir ke arah kebijakan. Rata-rata itu kan sebenarnya. Atau mungkin ya terlepas kalian udah sadar atau enggak, sebenarnya khususnya HI Unpad ya, kita di HI Unpad itu memang pola pikir kita tuh benar-benar diasah, dipertajamnya ke arah policy makers atau membuat kebijakan seperti itu. Nah makanya menurut saya ini cukup penting lah wawasan ini. Kalau disaster management secara sederhananya disebut dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang mengacu kepada risiko timbulnya bencana, meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Jadi memang dasarnya kebijakan pembangunan yang mengacu pada risiko bencana. Nah ini kita bisa lihat siklusnya ya, dari mulai pra bencana, saat bencana, pasca bencana. Bahkan aktivitas yang kita lakukan sore hari ini pada detik ini adalah itu termasuk ke dalam disaster management. Karena aktivitas yang sekarang sedang kita lakukan itu masuk ke ranah edukasi kebencanaan. Itu adanya di tahap pra bencana. Edukasi itu akan sedikit banyaknya meningkatkan kesiapsiagaan kita sebagai masyarakat, sebagai akademisi terhadap kejadian-kejadian atau potensi-potensi bencana. Kurang lebih seperti itu. Dan sangat banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan di pra bencana. Banyak sekali lah, tergantung kita mau spesifiknya ke bencana apa misalnya. Penanaman pohon, reboisasi, itu kan pencegahannya. Atau misalnya bersih-bersih sungai, atau bahkan kita pingin coba hidup zero plastik, itu juga masuk ke aktivitas-aktivitas pra bencana. Atau misalnya misalnya Sirna nih mau naik gunung misalnya pakai prinsip zero waste hike, jadi yang nol sampah, itu pun masuk ke dalam aktivitas pra bencana. Karena kita di sini kita meminimalisir resiko. Apa hubungannya? Kayak misalnya kan kegiatan-kegiatan kayak yang sadar plastik itu kan meminimalisir resiko bencana yang diakibatkan oleh plastik. Mungkin kalau yang udah nonton film apa yang kemarin itu pulau sampah, pulau sampah ya, itu pulau plastik ya, pulau plastik itu mungkin akan lebih paham lah apa yang saya sebutkan gitu. Kayak gitu, sangat banyak aktivitas. Atau misalnya kalian mau berhenti mengkonsumsi ikan, khususnya ikan laut, itu berpotensi mengurangi risiko bencana. Percaya atau enggak? Kenapa? Kalau jawabannya kalian harus nonton dulu nih film. Ada satu film namanya Sispirasi. Kalau yang udah nonton pasti nanti terjelaskan lah. Jadi banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan sebenarnya. Nah baru masuk ke siklus berikut itu saat bencana. Kalau saat bencana itu umumnya rata-rata membutuhkan, maksudnya tidak semua orang, tidak semua latar belakang bisa masuk atau bisa terjun ke arah sini. Cuman ada paling kalau kita mau terlibat di aktivitas tanggap darurat bencana itu, contohnya kita paling hanya berada di relawan posko itu masih memungkinkan. Misalnya bantu-bantu masak gitu ya untuk masyarakat, atau bantu-bantu mendirikan posko itu memungkinkan. Dan ada yang terakhir adalah pasca bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi, pembangunan ulang, trauma healing, pendampingan psikologis, itu hal-hal kegiatan dengan pasca bencana. Banyak, jadi sangat banyak aktivitas. Dan semua
orang dengan latar belakang apapun, dengan kondisi apapun sangat bisa untuk berperan aktif terhadap aktivitas penanggulangan bencana atau disaster management. Itu yang perlu ditekankan ya. Next mungkin. Nah ini ada substansi dasarnya dari kegiatan penanggulangan bencana. Ini mungkin sumbernya dari World Conference on Disaster Reduction ya, di Jepang tahun 2005, atau konferensi dunia terkait penanggulangan bencana. Ini ada 5 poin, mungkin kalau saya bacakan poin nomor 1 itu meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang pelaksanakannya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat. Kalau BNPB kan ada BNPB, ada BPBD ya. Ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kalau BPBD apa? Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi ini yang poin nomor 1, nasional maupun daerah. Yang kedua, mengidentifikasi, mengkaji, dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini. Ini itu poin nomor 2 ini bisa kita lakukan secara makro atau mikro. Mikronya seperti apa ya? Kita bisa mengkaji atau memantau risiko bencana yang ada di rumah kita aja dulu gitu. Sebenarnya di rumah kita, di lingkungan kita, entah satu RT atau satu petak rumah atau satu RW, satu kecamatan, kita sedikit banyaknya bisa memantau kan, oh ini misalnya di sebelah sini ada, di dekat rumah saya ini ada yang berpotensi longsor misalnya. Atau misalnya, oh ini rumah saya tuh di dekat laut, jadi berpotensi tsunami misalnya. Berarti seenggaknya udah pernah ngebayangin lah apa yang harus saya lakukan ya kalau nanti terjadi. Dan ada satu bencana yang semua yang di sini pasti berpotensi terkena dampaknya. Apa itu? Gempa. Gempa itu mau kalian tinggal dimanapun, mau di gunung, mau di pantai, mau di dataran tinggi, mau di dataran rendah, itu kalian pasti ada potensi kalian terdampak gempa. Kayak kemarin baru terjadi juga kan di daerah Sukabumi ya. Itu kan. Nah itu seenggaknya kalian udah bisa melakukan poin nomor 2 ini. Kalian ngebayangin aja ini kalau ada gempa di rumah saya, apa yang akan saya lakukan untuk keselamatan diri saya pribadi dan keluarga, misalnya seperti itu. Nomor 3 ini ada memanfaatkan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membantu kesadaran. Nah ini salah satunya yang tadi saya sebutkan ya, kegiatan kita sore kali ini, detik ini tuh adalah salah satu langkah untuk mengurangi risiko dari bencana. Nomor 4, mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana. Itu bisa yang tadi sebelumnya sudah saya sebutkan, kayak misalnya penanaman pohon dan lain-lain. Nomor 5, memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkat masyarakat agar respon yang dilakukan lebih efektif. Contohnya apa? Misalnya suka ada tuh kegiatan penyuluhan di desa-desa gitu ya, atau di sekolah-sekolah, baik itu SD, SMP, SMA. Nah itu contoh kegiatannya salah satunya. Dan bahkan sebenarnya ini saya agak punya opini sedikit. Lembaga universitas ini kalau menurut saya, khususnya misalnya kita lihat Unpad aja, itu sebenarnya sangat-sangat berpotensi untuk melakukan kelima hal ini. Contohnya apa? Misalnya contohnya kita lihat untuk poin nomor 3. Bisa di semua poin sih. Misalnya contohnya dengan kegiatan KKN ya. Sebenarnya kegiatan KKN ini bisa sangat menunjang terhadap substansi dasar pengurangan risiko bencana. Ya bisa aja kan mahasiswa sebagai agen-agen yang disebarkan ke pelosok-pelosok, ke desa-desa, ya untuk mengajarkan ini gitu. Dan menurut saya itu sangat-sangat penting dan strategis gitu. Cuman sayangnya belum sejauh ini sih belum terlaksana secara ideal gitu. Bahkan
saya sempat itu di 2018-an itu sampai beberapa kali mengajukan ke rektorat bagaimana masalah wawasan umum kebencanaan itu masuk ke kurikulum dasar di universitas. Sehingga itu masuk nanti di apa bahasanya? Kalau semester awal-awal tuh ya di kurikulum lah. Itu masuk. Entah itu sifatnya bisa kan metodenya bisa kelas atau apapun itu, tapi menurut saya ini sangat penting gitu. Jadi karena kan Unpad ini benar-benar strategis untuk penyebar luasan informasi untuk pendidikan apalagi kayak gitu. Next mungkin. Oh iya, dengar-dengar ini juga yang 2018 mau KKN ya semester ini ya? Iya, betul Mang, mau KKN. Sebenarnya sih maunya ini... naik gunung ya. KKN ya udah diambil sih matkulnya, cuman belum daftar di Ya kalau nggak ada ide gitu aktivitasnya apa, saran saya mending ini aja gitu. Kalian nyumbang ide seenggaknya ya. Nah, udah penyuluhan buat masyarakat tuh, masalah kebencanaan. Kayak gitu. Iya betul Mas. Walaupun memang masyarakat kita juga cenderung lebih religius ya, udah menyerahkan semuanya ke Allah. Ya itu juga jadi satu tantangan tersendiri sebenarnya. Bagaimana kita bisa merasionalkan serasional-rasionalnya ini hal ini. Next mungkin. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir. Ini terkait ini. Jadi kita tadi saya menjelaskan dari mulai hal yang konseptual sampai sangat mengerucut ke hal-hal yang paling teknis. Nah, sekarang mungkin di bagian akhir ini saya akan sedikit ngebahas tentang hal-hal yang sifatnya teknis ya. Tapi ini hanya sebagai ini aja lah, pemantik aja sebenarnya hal-hal teknis ini. Dengan tema potensi bencana alam di Indonesia. Next. Nah ini ada, kalau kita potensinya sebenarnya dari segi bahaya ada 5 aspek. Ini berdasarkan United Nations International Strategy for Disaster Reduction dari PBB ya. Ada geologi, hidrobiologi, teknologi lingkungan. Next. Ini saya akan membahasnya secara singkat saja karena ini benar, kalau yang sekarang ini benar-benar teknis banget ya. Nah ini ya kita juga tahu ini basic geografi ya, pelajaran geografi dasar di SMP SMA bahwa Indonesia itu terdiri dari pertemuan 3 lempeng, akhirnya menjadikan morfologinya seperti sekarang. Next. Nah ini penjelasan lebih detailnya. Penunjangan lempeng ini berupa morfologi muda dengan batuan penyusun berupa material gunung api muda yang pelapukan akibat kondisi iklim tropis. Jadi karakteristik yang ditimbulkan dari unsur geologi ini, potensi-potensi bencananya seperti gunung berapi, longsor, dan pergerakan tanah dan lain-lain. Contohnya misalnya kalau yang paling terdekat itu, kalau kalian ketahui, kalau kita melihat sudut pandang, jadi karakteristik itu kan tadi ada 5 sudut pandang ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang geologi, misalnya kita lihat kondisi Unpad aja, Unpad Jatinangor. Kalau kalian ketahui bahwa posisi Jatinangor itu sendiri, khususnya Universitas Padjadjaran itu sendiri, Kecamatan Jatinangor dan Universitas Padjadjaran itu, dia secara geologi berada di ujung, sekali lagi di ujung patahan Lembang. Jadi benar-benar di patahannya dan di ujung gitu. Unpad itu ya, atau Kecamatan Jatinangor. Jadi memang ketika patahan Lembang ini dia ada pergeseran, pasti Unpad itu atau Jatinangor itu terkena dampaknya dan cukup besar karena kan gempa itu sifatnya epicenter ya, jadi dari tengah nanti menyebar ya. Otomatis kalau Unpad berada di bagian dari patahannya, dia ya salah satu yang paling besar kan dampaknya. Nah ini kenapa kita harus aware terhadap potensi ini ya, karena potensi itu nyata dan karena dampaknya pun nyata gitu, bahayanya pun nyata. Dan misalnya mulai membayangkan misalnya entah kapan sih offline lagi ya. Cuman misalnya kalau offline misalnya
ketika sedang kelas, sedang berkegiatan di kampus, tiba-tiba patahan tersebut mengalami pergeseran gempa, ya mau ngapain gitu. Seenggaknya harus aware. Buktinya apa misalnya? Ada orang nanya apa buktinya Unpar itu ujung patahannya Lembang, apa sesar Lembang? Itu Gunung Manglayang. Gunung Manglayang itu merupakan ujung patahan Lembang. Itu tuh Gunung Manglayang itu kalau kita tarik lihat di peta, itu nyambung pegunungannya sampai ke Tangkuban Perahu. Nyambung lagi terus sampai ke pegunungan selatan di Bandung. Itu tuh. Jadi kayak mangkok kan akhirnya. Gitulah kurang lebih. Next. Nah, ini juga informasi-informasi kayak gini yang sebenarnya kita mesti sedikit banyaknya aware ya. Kayak ini contoh apa ya, analogi Richter. Nah, itu yang di Aceh tuh ya, yang di Nias. 1 gigaton setara bahan peledak 1 gigaton itu 8 skala Richter. Kalau misalnya itu lebih gede dari bom atom berarti ya. Lebih gede dari bom atom Hiroshima Nagasaki yang di Aceh itu. Cuman karena kan pusatnya di samudra. Pusat gempanya kan di samudra. Jadi 8 skala Richter itu di samudra. Dampaknya sampai ke Aceh gitu. Nah, ini beberapa informasi terkait analogi skala Richter. Nanti mungkin bisa kalian telusuri lagi secara masing-masing. Next. Nah, ini juga ada bahaya hidrometeorologi yang hasilnya adalah banjir, kekeringan, angin topan, gelombang pasang. Sebenarnya lebih sederhana ya kalau kita tinggal di Indonesia, kalau dari sudut pandang hidrometeorologi udah cuma 2 ini gitu musim. Kebayang kalau misalnya kita berada di daerah-daerah yang bukan di garis khatulistiwa, itu pasti mereka lebih jelimet lagi, lebih kompleks itu mikirnya. Mereka kan ada 4 musim, pasti setiap musim punya karakteristik bencananya masing-masing. Kita ini sebenarnya punya keuntungan ya, kita cuma punya 2. Kita bisa mengantisipasinya lebih simpel gitu. Nggak usah pusing-pusing harus mikirin es atau musim dingin segala macam gitu. Next. Nah, ini tanggap bencana. Next, secara teknis hal-hal yang kita bisa lakukan untuk bisa tangkap bencana adalah ini. Ini salah satu contohnya ya, contoh aja sih. Rencana darurat keluarga yang tadi saya sebutkan. Seenggaknya kita bisa menyelamatkan diri dan keluarga kita, atau minimal diri dulu aja. Seenggaknya ketika bencana itu ketika bencana itu terjadi yang tidak tahu kapan, kita tidak menyulitkan atau menjadi beban bagi orang lain, kita bisa mandiri gitu. Kita bisa mandiri menyelamatkan diri sendiri. Ini beberapa poin yang nanti kalian bisa baca sendiri dan bisa perdalami sendiri, dan kalau mau sharing lebih lanjut sangat bisa, karena kan pasti nanti kedepannya Sirna pun bakal banyak kegiatan-kegiatan offline mungkin ya Pis ya, kayak ngopi gitu ya, jalan-jalan bareng atau apa gitu. Ya, kita bisa sambil sharing-sharing tentang hal-hal kayak gini lah, harapan saya gitu. Kayak gini, identifikasi titik kumpul, nomor kontak penting, dan lain-lain. Next. Nah, ini contoh disaster emergency kit yang seharusnya atau idealnya itu setiap rumah itu punya 1. Tapi ya dikembalikan sih sebenarnya ke pribadi masing-masing. Apakah merasa butuh atau enggak, yaitu individu masing-masing bisa menjawabnya gitu. Kayak gini kurang lebih. Ya sama ya, kalau naik gunung juga kan sebenarnya kita juga harus punya emergency kitnya. Kalau naik gunung juga ya sama kalau di kegiatan sehari-hari juga. Nah, ini rencana kesiapsiagaan yang skup keluarga ya. Seperti itu. Next. Nah, secara garis besar evaluasi yang dari semua aktivitas kebencanaan yang saya lihat itu, poin 1, ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi, sehingga setiap terjadi bencana betapapun kecilnya daerah selalu minta bantuan kepada pusat. Jadi ini sebagai apa ya, kayak dinamikanya
Kalau bencana nanti pasti gimana? Kadang kita terlalu menuntut ke atas gitu. Tapi mentalitas untuk kita bisa melakukan secara mandirinya tuh kurang. Kalau saya melihatnya ke sana gitu. Mentalitas bahwa kita tuh bisa gitu. Oh, kita tuh bisa mandiri. Daerah tuh bisa mandiri, nggak harus tergantung ke negara atau segala macam. Kita bisa mandiri. Karena kalau ketika bencana terjadi, ya nggak ada negara gitu. Misalnya gempa nih gimana? Ya harus mau nggak mau mandiri gitu. Kemampuan daerah yang dalam menanggulangi bencana tidak meningkat akibat dari ketergantungan, keterlambatan dalam penanggulangan bencana, mengingat luasnya wilayah negara Indonesia dan sebagai besar masih mengandalkan pada kemampuan pusat. Jadi ya tadi intinya interdependensi antara daerah dan pusat ini menurut saya menjadi salah satu faktor. Kayak sekarang biasanya, makanya kenapa saya sangat mendukung dan senang terhadap kegiatan-kegiatan kayak yang dilakukan sore hari ini, karena ya ini salah satu bukti kita nggak tergantung negara gitu. Kita nggak nunggu negara ngedukasi kita kan, tapi kita bisa ngedukasi diri sendiri gitu. Nggak nungguin dari BNPB-nya datang ke kampus gitu, ke HI. Kalau kita mau mengedukasi ya di Unpad gitu, yang nggak nunggu itu, kita bisa sendiri. Bahkan kalau perlu kita yang undang kalau butuh gitu kan, atau kita ngadain mandiri. Ini salah satu bentuk kemandirian di daerah yang saya maksud gitu. Kita melakukan edukasi secara mandiri aja. Apalagi sekarang teknologi dan segala macam udah enak gitu ya. Gak usah nunggu dari pusat gitu. Walaupun itu memang kewajiban pusat. Tapi kita juga nggak bisa terlalu bergantung ya gitu. Ya gitulah kurang lebih. Mungkin yang bisa saya sharingkan sore hari ini. Ini juga mungkin tinggal kurang lebih 10 menitan lagi ya untuk sedikit banyaknya diskusi lah. Atau mungkin ada yang mau nanya atau segala macam. Mangga saya kembalikan ke Saudara Apis atau Astrid, mangga. Ya, cukup panjang, rumit, dan tapi sebenarnya gampang juga ya kalau misalnya emang dipelajarin mah ya. Nah, sekarang karena udah selesai, kita mau buka sesi diskusi untuk 10 menit terakhir nih buat teman-teman yang ada di sini. Silahkan jika ada pertanyaan, mau menanggapi dan semacamnya, langsung boleh on mic atau isi kolom chat aja. Kang, aku mau nanya boleh nggak? Ya, silahkan Kak. Halo Kak Zahid, ada Kak Junet juga ya. Halo, iya nih. Apa kabar? Dipantau ya. Baguslah setia. Gimana Tika? Mau nanya sih terkait yang tadi. Tadi sempat disinggung juga ya sama Apis. Kalau masyarakat kita ini katanya cenderung religius ya kan? Ya, Jadi benar. apa namanya? Mungkin lebih ke arah pasrah gitu ya. Dan tadi Tika lihat juga respon Akang kayak cenderung melihat hal tersebut sebagai yang challenge atau tantangan yang irasional gitu. Pertanyaannya, apa tantangannya menghadapi orang yang memiliki pegangan demikian gitu? Karena kalau Tika gitu ya Kang, sebagai orang awam gitu ya, bisa jadi mereka yang mempunyai pegangan dalam tanda kutip pasrah dan religius kan, kalau mindset mungkin yang dimaksud religius tadi kan pasti ke Islaman gitu ya kan, kalau mindset kayak gitu, oh ya udahlah itu mah udah kehendak Allah, tapi kan nggak pasrah, maksudnya gimana ya? Jadi kayak bisa jadi orang yang punya mindset demikian itu jadi mereka tuh jadi berani gitu, tidak takut. Karena Iya. jujur aja personality Tika juga termasuk yang takut gitu. Oh misalnya kalau ada gempa takut gitu kan, atau tsunami takut gitu. Nah apalagi kalau orang yang bermindset kayak gitu dibekali ilmu mitigasi bencana, jadi kan kelihatannya kayak oh ya secara emosional, secara mental dia siap gitu dengan pegangan religiusitas itu dan ketawakalan gitu ya, dan secara ilmu dia siap juga gitu dengan ilmu yang mitigasi bencana kayak gini gitu. Iya. Itu sih Kang. Oke, langsung jawab aja berarti ya. Ya Kang, boleh Kang. Jadi kalau menurut saya gini, karena tadi yang perlu dibalik karena masalah kebencanaan ini kan benar-benar
benar-benar ini tuh harus kolaborasi semua pihak dan segala macam golongan ya. Jadi memang salah satu pendekatan atau salah satu strateginya melalui media edukasi gitu ya. Nah, secara teknis memang strategi secara edukasinya itu harus menyesuaikan dengan dalam tanda kutip kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu. Jadi kita harus paham dulu siapa nih lawan bicara atau siapa golongan-golongan atau pihak yang mau kita edukasi. Kayak misalnya ketika kita mau berusaha atau berupaya mengedukasi terhadap masyarakat yang notabene-nya atau kelompok yang notabene-nya mereka secara mindset-nya itu sangat kuat di keagamaannya. Ya berarti secara kurikulum, silabus dan segala macamnya harus mengalami penyesuaian. Jadi jadi kita bentuk komunikasinya itu atas dasar kesamaan gitu. Kita lihat dulu nih poin masuk dari mana. Karena gini, bahkan memang dari BNPB dan BPBD pun menyiapkan kurikulumnya mereka beda-beda. Ada kurikulum kebencanaan untuk kelas TK, ada kurikulum kebencanaan untuk SD, ada SMP, ada SMA, dan masyarakat nanti ada parsial-parsialnya. Ada untuk di perkantoran. Dan sebenarnya kalau untuk di pengajian saya belum pernah menemukannya, tapi barangkali ada. Nah, mungkin itu tapi bisa memang jadi harus inovatif penyesuaian. Ya benar-benar. Iya, jadi Itu bisa jadi. dai belajar mitigasi bencana juga gitu kan. Oh, tapi setahu saya udah ada sih, karena memang gini, yang uniknya banyak juga lembaga-lembaga atau LSM yang berdasarkan yang basicnya dari pesantren. Misalnya ACT tuh, tahu kan? Oh iya, aksi ACT, tanggap bencana. terus Darut Tauhid itu ada juga banyak juga sih LSM. Dan saya yakin mereka itu paham agama dan paham bencana. Saya yakin kalau enggak dua-duanya kan nggak mungkin ngediriin yang kayak gitu ya. ACT dan banyak lah. Boleh menanggapi nggak Kang? Mangga. Ini sambil nunggu yang resen juga kali ya. Iya kan kayak kalau dalam Ika sendiri maksudnya mungkin kayak ngelihatnya, oh kan kalau orang yang beragama gitu ngelihatnya kayak ini tuh kayak uncertainty gitu, ketidakpastian gitu kan. Maksudnya kayak di luar ini kita sebagai manusia gitu kan. Jadi kehendak ya udah gitu kehendak Tuhan, kayak misalnya kayak bencana mungkin tadi Akang juga bilang epidemi, pandemi, kan kita juga nggak tahu. Nah, apa ya? Jadi maksudnya kayak apakah benar nggak sih kita punya mindsetnya kayak oh ya kayak gempa, tsunami, oke lah kalau banjir itu ada campur tangan manusia, tapi kan ada beberapa hal yang emang kayak di luar kita gitu. Nah, ya memang benar sih, khususnya gempa lah ya. Kan gempa sampai detik ini pun belum ada ya teknologi yang bisa memprediksinya ya kan, secara akurat gitu gempa. Jadi memang pada akhirnya solusi yang paling bijak adalah hal-hal yang sifatnya preventif gitu. Ya memang adanya demikian, misalnya gempa khususnya gempa sih yang banyak jadi pembahasan ya, karena dia kan benar-benar random dalam tanda kutip ya. Bisa kapan aja, bisa di mana aja, dan masif gitu secara dampaknya. Jadi memang langkah atau strategi rasionalnya preventif pencegahan gitu. Paling rasional sih itu. Kayak gitu. Oke, makasih ya Kang ya. Makasih banyak. Ya, Tika. Oh, Pis, ini tuh saya tuh mau coba ini, mau nge-share handout materi. Ini di chatbox bisa kan? Atau gimana? Setahu saya sih bisa di chatbox. Saja ke saya Kang, nanti saya forward ke grup besar Sirna. Oh boleh ya. Oke. Nanti atau dipublikasi juga di sosial medianya. Boleh. Buat yang bisa DM gitu ya.
Nah, buat teman-teman, kira-kira ada lagi nggak yang mau menanggapi? Berhubung sebentar lagi juga kita akan buka puasa ya, jadi mungkin bisa siap-siap. Ada nggak sampai 3 coba ya? Mungkin 1. saya mau kasih pertanyaan terakhir kali ya, Kang. Ya, boleh deh. Kalau nggak ngasih, saya ngasih itu terakhir. Ya, boleh. Ya, Astrid, itu gimana duluan sih? nih berarti. Jadi tadi kan ada bencana alam, non-alam, Oke. sosial ya. Nah, kalau misalnya bencana kayak semacam longsor sampah gitu, yang makan banyak korban jiwa juga, nah itu termasuknya bencana apa itu ya, Kang? Oke. Untuk misalnya contoh longsor sampah ya. Jadi kalau kita mengacu pada definisi yang tadi awal, sebenarnya kalau bencana-bencana bencana-bencana longsor sampah atau hal yang misalnya hubungannya dengan sampah gitu ya, itu kalau kita mengacu kepada definisi yang tadi itu masuknya sebenarnya non alam. Cuman kan memang ini juga sebenarnya menjadi banyak perdebatan karena di kejadiannya atau di teknisnya itu emang ada campur tangan kedua belah pihak, maupun alam maupun non alam gitu. Cuman kalau kita saklek ke tanpa ada unsur kritis di pemikiran kita, oh ya udah kita kembalikan ke definisinya, itu sebenarnya masuknya non alam. Kayak misalnya bencana sampah laut Pasifik itu non alam karena yang menjadi sumbernya adalah sampah plastik, dan plastik itu merupakan bahan hasil engineering manusia. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya masuknya non alam sih. Cuman prinsip kita terhadap bencana itu masih sama. Apa yang kita harus lakukan dan segala macam. Preventif lah ya. Hal-hal yang sifatnya preventif. Seperti itu. Oke, Kang, mungkin satu pertanyaan singkat dari saya ya, dan mungkin boleh dijawab juga dengan singkat aja gitu. Tanpa kita melihat jauh keluar gitu. Untuk melihat lingkungan kita sendiri sebagai keluarga FISIP Unpad gitu. Bukan awareness-nya sih, cuman apakah FISIP sudah siap untuk menghadapi bencana gitu. Apakah awareness-nya sudah ada dalam arti dalam struktur bangunan gitu. Apakah sudah ada fasilitas untuk tanggap bencana gitu, Mang? Oke. Kalau menurut pendapat saya pribadi, opini saya itu belum sampai ke sana karena gini. Mungkin tapi kalau ada yang mau menanggapi yang lain, mangga ya, sangat dipersilakan. Karena selama saya kuliah di sana pun, saya sebagai mahasiswa tidak pernah mendapat edukasi atau hal-hal yang terkait kebencanaan. Pertama itu dari pihak kampus khususnya, maupun FISIP maupun HI ya, secara ofisialnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya perhatikan juga dari segi infrastruktur, itu memang belum menunjang ke arah sana. Kayak misalnya gini, di sini yang kalau misalnya di kelas gitu ya, di B301 gitu ya, itu kalian ada yang pernah lihat jalur evakuasi nggak? Pelang evakuasi, misalnya evakuasi ke sini. Itu setahu saya kan sampai sekarang belum ada gitu. Dan kalaupun terjadi gempa misalnya, ada nggak pihak yang bertanggung jawab untuk mengevakuasi mahasiswa yang diamanahi? Itu karena seharusnya kalau kita mengacu pada undang-undang, itu menjadi kewajiban lembaga tertentu. Jadi bunyinya itu nggak salah, setiap bangunan atau gedung yang digunakan untuk kepentingan publik atau umum itu wajib dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang sarana prasarana antisipasi resiko kebencanaan. Saat diantaranya tadi pelang, struktur bangunannya, terus juga SDM-nya. Jadi harus dipastikan SDM-nya sudah aware gitu, kurang lebih.
Nah, itu katanya di FAPSI udah ada. Bagus, berarti kan setidaknya tidak semua Unpad gitu ya. Tapi kan kalau di FISIP gitu ya, nggak ada gitu. Belum ada upaya untuk membuat mahasiswa tuh aware, atau setidaknya orang yang beraktivitas di sana aware kalau nanti ada gempa harus ngapain misalnya. Seenggaknya kenapa saya penting memasukkan ini ke kurikulum? Jadi gini, seenggaknya setiap awal semester atau setiap angkatan itu minimal 1 atau 2 kali mereka mengalami edukasi per angkatannya gitu. Kayak misalnya lagi TPB awal-awal nih, dikasih tahu gitu, harusnya kan ya kalian sekarang berada di gedung di Prodi HI, di FISIP Unpad yang gedungnya seperti ini. Prodi ini memiliki dua akses masuk dan keluar, ada akses barat dan ada akses timur misalnya. Dan di sini terdiri dari 4 buah anak tangganya dari sebelah sini, ada sebelah sini. Jadi kalau misalnya ada kejadian, nah kayak gitu-gitu kan belum ya. Kalau misalnya ada gempa, nanti kalian bisa evakuasi melalui anak tangga barat atau timur misalnya. Kalau kelasnya di kelas 301 lebih dekat ke anak tangga sebelah mana. Nah itu tuh informasi yang kadang dianggap nggak penting, padahal penting gitu. Hal-hal kayak gitu. Seenggaknya misalnya perangkatan itu harus udah pernah sekali atau 2 kali teredukasi tentang hal itu. Dan itu sebenarnya ada aturan-aturan mainnya gitu. Menjadi kewajiban kayak gitu, Pis. Jadi manjang ya. Padahal niatnya singkat sih. Mungkin yang saya bisa ambil tuh hal paling mencolok dari bencana itu adanya keterlibatan masyarakat di dalamnya. Nah, bencana juga bisa terdiri dari berbagai macam, bencana alam, non-alam, dan sosial yang sekarang terkadang sudah blur batasnya. Nah, bencana juga banyak kan memakan banyak korban jiwa diakibatkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan bencana itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kita harus meningkatkan awareness baik pada bencana mikro dan makro, juga memperbanyak pengetahuan seperti rencana darurat keluarga dan emergency back. Hal ini bertujuan agar kita tidak perlu bergantung pada pihak luar seperti pemerintah dan bisa bertindak sendiri. Mungkin itu aja sih. Nah, sebelum kita menutup rangkaian acara, ada baiknya foto dulu kali ya. Kalau yang bisa on cam mungkin bisa mungkin tolong on cam. Ya, oke, boleh. Terima kasih banyak Pak yang sudah berkenan hadir untuk berbagi gitu dengan sudah berkenan untuk menjadi narasumber di pertemuan kita. Semoga pertemuan ini, sesi ini tidak menjadi sesi yang terakhir ya, dan bisa berkelanjutan gitu. Terima kasih banyak semuanya. Semoga hari-harinya menyenangkan. Selamat berbuka puasa dan semoga puasanya tidak bolong-bolong. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.